Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto pada Kamis kemarin meresmikan hunian sementara bagi korban banjir bandang dan tanah longsor di Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh. Sekitar 600 unit rumah hunian sementara telah selesai dibangun oleh Danantara. Pembangunan itu dikerjakan selama 8 hari melibatkan 1.600 pekerja. Huntara ini dibangun di Kecamatan Karangbaru, Kabupaten Aceh Tamiang untuk para korban bencana banjir bandang akhir November lalu. Huntara tahap pertama dibangun di atas lahan seluas 5,85 hektar dengan jumlah unit sebanyak 600 rumah. Satu unit Huntara berukuran sekitar 20 meter persegi, diharapkan bisa dihuni oleh satu keluarga dengan jumlah jiwa minimal 4 orang. Hadir di sini saya diminta meninjau kondisi pembangunan rumah hunian yang dibangun oleh Danantara sebagai inisiatif Danantara untuk membantu mempercepat pemulihan kondisi bencana di 3 provinsi. Saat ini 210 unit rumah sudah selesai dibangun, hanya tinggal tahapan finalisasi. Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang sendiri telah mengajukan pembangunan Huntara maupun Huntap sebanyak 30.000 unit. Pembangunan diharapkan rampung dalam 3 bulan ke depan. Dari Aceh Tamiang, Aceh, Wanasari dan Khairil Arisandi, TV One mengabarkan. Warga korban bencana banjir bandang di Kabupaten Aceh Tamiang mulai menghuni hunian sementara. Ada 600 unit yang baru disiapkan oleh Danantara. Bagaimana dampak sosiologis warga korban bencana yang tinggal di Huntara? Sudah bersama kami Rahmi Setiawati, sosiolog dari Universitas Indonesia. Selamat sore Mbak Rahmi. Selamat sore Mas Andika. Baik, Mbak Rahmi, ini Mas bagaimana Aditya. Huntara Selamat ini sore, dapat Mas Aditya. Ya, bagaimana Huntara ini dapat memberikan semangat baru bagi korban bencana yang sebelumnya tinggal di tenda pengungsian? Ya, ini merupakan semangat baru ya bagi korban bencana karena mereka merasa bahwa di sinilah pemerintah turut ambil bagian dalam bentuk perhatian kepada masyarakat korban bencana, di mana dengan adanya Huntara ini membuat masyarakat korban bencana adanya kenyamanan dalam mereka untuk melanjutkan kehidupan mereka di masa yang akan datang. Di sinilah muncul semangat baru mereka yang dimana mereka merasa tadi diperhatikan, adanya kemudian mereka di kebutuhan yang diperhatikan, misalnya dengan adanya Huntara ini yang tentunya kebutuhan mendasar mereka sudah terpenuhi dari rasa kenyamanan, dan kemudian bagaimana fasilitas-fasilitas itu pun juga harus diperhatikan juga. Jadi selain hunian, karena rumah itu adalah kebutuhan yang mendasar yang mereka harus miliki. Nah, inilah yang kemudian dengan adanya hunian sementara di Aceh ini membuat timbulnya semangat baru bagi mereka bahwa akan ada masa depan yang akan mereka akan song ke depannya. Baik. Nah, berdasarkan inilah makanya dengan adanya hal ini itu menimbulkan semangat baru yang sangat luar biasa bagi mereka dengan tadi adanya kebutuhan fisiologis yang mendasar mereka sudah terpenuhinya, sehingga mereka dengan fasilitas itu akan membantu mereka dalam hal melakukan aktivitasnya. Baik. Dalam sehari-hari, Mbak misalnya Rahmi, untuk mereka bekerja kembali atau mereka memiliki kebutuhan. ini perubahan apa yang paling terasa saat warga ini mulai menghuni hunian sementara yang biasanya mereka berada di tenda darurat?
Nah, mungkin akan terjadi perubahan bagi mereka sosial di mana mereka harus beradaptasi tentunya dengan lingkungan sekitarnya. Bagaimana interaksi sosial mereka dengan masyarakat sekitar, di mana anak-anak mungkin yang tadinya mereka mengenal saling bermain dengan teman ya satu sama lain. Dan inilah yang kemudian perlu diperhatikan bagaimana interaksi sosial dan bagaimana membangun modal sosial di sini sebagai dasar terbangunnya rasa empati dan solidaritas bagi masyarakat sekitar dalam hunian tersebut, ada rasa memiliki di situ. Nah, perubahan adaptasi interaksi sosial inilah yang mungkin perlu dilakukan pengembangan atau strategi selanjutnya, misalnya dengan adanya program-program yang melibatkan komunitas, mungkin di situ adanya kesamaan, misalnya masyarakat itu punya hobi yang sama dan mereka di situ bisa saling berbagi pengalaman dan saling mengembangkan hobi dan dalam bentuk komunitas-komunitas tadi yang saya Baik. katakan modal sosial, termasuk interaksi sosial tidak hanya masyarakat tapi juga bagaimana anaknya satu dengan yang lain mereka saling mengenal sehingga mereka bisa bermain bersama, dan kenyamanan itulah yang memang diperlukan oleh mereka satu sama lain untuk mereka terus Baik, Mbak Rahmi, ini berbicara indikator bisa sosial bagi menghadapi Huntara sebuah agar tantangan ini. benar-benar dapat dikatakan layak huni, itu yang seperti apa sih? Ya, kenyamanan yang layak huni itu tentunya tadi saya sampaikan, rumah itu bukan tidak hanya sekedar tempat tinggal, tapi di dalam rumah itu mereka saling berinteraksi. Kemudian di dalam rumah itu mereka punya cita-cita, punya impian. Nah, kenyamanan itulah yang harus bisa dipenuhi. Misalnya juga tadi yang saya katakan kebutuhan fisiologis yang mendasar. Ya. Tentunya kebutuhan juga fasilitas air bersih, kebutuhan akan listrik, dan kemudian bagaimana akses mereka nanti untuk keberlanjutan mereka, misalnya tadi akses pendidikan, sekolah, taman bermain. Nah, ini yang taman-taman yang mereka disitulah ada tempat mereka untuk menyalurkan tadi untuk mengatasi rasa kesedihan yang mereka gitu, dan mereka di situ akan dengan adanya interaksi sosial tadi mereka merasa senang secara dalam psikologisnya. Nah, ini yang kemudian juga itu perlu diperhatikan tadi Baik, berdasarkan menurut Anda fasilitas dan fasilitas penting apa aksesibilitas yang mereka harus dalam ada hidup di sana. dalam Huntara, Mbak Rahmi? Ya, tentunya fasilitas kebutuhan air bersih, kemudian bagaimana kebutuhan listrik ya buat penerangan, dan bagaimana akses kebutuhan yang mendasar tadi yang saya katakan fisiologis tadi, kebutuhan akan makan, mereka memperoleh makan, bagaimana mereka tadi yang saya katakan akses pendidikan dan kesehatan itu yang menjadi satu hal yang mendasar. Nah, itu yang perlu menjadi utama dalam perhatian dalam pembangunan Huntara ini gitu. Baik, jadi dengan adanya Fasilitas-fasilitas itu 600 kemudahan unit rumah bagaimana yang saat interaksi ini sosial dibangun, di ini harus juga memiliki akses terhadap pelayanan umum seperti sekolah dan rumah sakit. Ya, seperti itu, pelayanan kesehatan atau minimal akses dari Huntara itu tidak jauh menuju ke tadi layanan rumah sakit atau layanan pendidikan seperti itu, dan bagaimana juga kemudahan, dalam intinya kemudahan bagaimana interaksi sosial mereka, itu yang pertama. Kemudian yang kedua selain itu juga kekuatan bangunan juga gitu, mungkin perlu diperhatikan juga ketika membangun Huntara ini, apakah perlu perhatikan para pakar yang terkait dengan lingkungan gitu, jangan sampai mereka ada rasa khawatir lagi gitu ketika terjadinya bencana susulan. Nah, ini yang kemudian rasa kenyamanan dan keamanan itulah yang tadi saya katakan selain fisiologis yang pertama, yang kedua rasa keamanan. Rasa keamanan yang mereka harus miliki ketika mereka menempati Huntara itu. Itulah yang perlu juga diperhatikan. Yang ketiga baru bicara bagaimana interaksi sosial, ya bagaimana solidaritas, adaptasi itu mereka bisa terbangun di situ. Nah, itulah tadi saya katakan modal sosial itulah yang kemudian perlu diterapkan dalam pembangunan Huntara ini. Kemudian yang kedua juga adanya daya membangun tadi daya juang atau daya resiliensi dari para komunitas. Mungkin itu bisa menjadi satu hal yang bisa membantu mereka dalam mereka bercerita, membagi pengalaman, dan tadi saya katakan dengan adanya hal tersebut bisa membantu mereka untuk bangkit kembali, dan mereka tadi ada kesamaan tadi, solidaritas itulah yang Baik. kemudian perlu dibangun di dalam interaksi sosial di dalam Huntara tersebut. Baik, ini untuk memaksimalkan interaksi sosial, langkah seperti apa yang dapat dilakukan? Ya, mungkin perlu tadi ya saya katakan adanya kesamaan tadi, kesamaan solidaritas yang dibangun, adanya
empati bersama, kemudian mungkin dengan tadi saya membangun komunitas-komunitas yang mungkin dalam 600 kakak tersebut ada persamaan-persamaan kegiatan yang bisa dilakukan bersama, dan itulah yang kemudian bisa menjadi satu hal membangkitkan mereka satu sama lain. Jadi satu sama lain itu akan terbangun rasa solidaritas, dan bagaimana mereka membangkit secara bersama itu yang menjadi satu hal yang perlu secara internal dibangun kepada masyarakat juga, yang kemudian dukungan eksternal dari masyarakat, pemerintah, dan organisasi-organisasi sosial yang turut membantu, dan itu yang perlu harus dikembangkan. Nah, ini yang tadi saya katakan bagaimana membangun satu interaksi yang sangat kuat. Nah, ini yang empati yang sangat kuat untuk bagaimana karena kita sebenarnya udah mudah dengan adanya kita tempo seliro ya satu sama lain, karena itu memang budaya kita, nilai-nilai budaya kearifan lokal itulah yang kemudian perlu dibangun terus-menerus, yang sehingga akhirnya solidaritas dan kebersamaan, kekuatan dalam bangkit dari semua permasalahan ini bisa secara bersama-sama. Nah, itu yang guyup, itu yang dibangun. Tentu kita berharap hunian sementara ini dapat menjadi semangat baru dan membangun solidaritas antara korban bencana yang ada di wilayah Aceh Tamiang Aceh ini. Sekali lagi terima kasih Mbak Rahmi Setiawati, sosiolog dari Universitas Indonesia, telah berdialog bersama kami. Sehat dan sukses selalu untuk Anda.